Mulailah. Suara saya jelas kan ya? Jelas banget, Dok. Oke, sip. Kita Oke, mulailah. baik. Silakan, Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam kami ucapkan kepada Sobat Sehat, Sobat Prop Official, terkhususnya kepada narasumber kita ya malam hari ini, Dr. Ilham. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Pak Markus dan teman-teman semuanya yang bergabung di Markus Prop Official. Dok, oke. Mungkin sebelumnya untuk jadwal kegiatan pada malam hari ini mungkin terkesan mendadak, tapi saya yakin dan percaya informasi yang akan kita dapatkan malam hari ini dari Dr. Ilham akan sangat bermanfaat, dan semoga rekaman video IG Live pada malam hari ini bisa ditonton juga oleh teman-teman yang lain ya, Dok ya, yang mungkin malam hari ini belum berkesempatan untuk hadir gitu. Dan ucapkan selamat malam nih buat Komandan Rizky nih. Waduh, Komandan siap dan Komandan kita. Selamat malam, Komandan. Senang dan bangga sekali ya Komandan bisa ikut hadir berpartisipasi dalam diskusi kita malam hari ini ya. Malam hari ini perlu diketahui bahwa kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait ngobrol asik mengenai kehamilan di masa pandemi ya. Jadi buat teman-teman yang hadir dalam IG Live malam hari ini bisa turut berpartisipasi secara aktif, bertanya, tapi mungkin di sesi awal izinkan saya juga dulu untuk bertanya kepada Dr. Ilham ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu ya narasumber kita malam hari ini, Dr. Ilham Utama Surya, SPOG. Beliau adalah dokter lulusan FKUI ya, Dok ya. Dokter umumnya di FKUI, juga untuk spesialis obstetri dan ginekologinya juga di FKUI 2017 ya, Dok? Ya, lulus 2017. Baik. Untuk riwayat pekerjaan sendiri, beliau sempat berpraktek sebagai dokter umum PTT di tahun 2011 sampai 2012 ya, di Papua Barat, Dok ya, di timur ya. Luar biasa sekali nih, timur ke barat ya. Terus beliau melanjutkan wajib kerja dokter spesialis di RSUD Malingping. Itu di mana ya, Dok? Di Banten bukan ya, Dok? Di Banten. Di Banten. Selama 1 tahun, dan dari 2019 sampai saat ini Dr. Ilham aktif sebagai dokter spesialis obgyn di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta, kebetulan satu rumah sakit dengan saya. Kemudian aktif juga sebagai pengajar ya, sebagai dosen di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Kedokteran. Ya. Nah, mungkin malam hari ini buat rekan-rekan atau sobat sehat yang sudah bergabung bisa men-share atau membagi link IG ini ke rekan-rekan yang lain, ke grupnya mungkin ya, ke keluarganya, karena saya yakin dan percaya informasi pada malam hari ini akan sangat bermanfaat. Dr. Ilham sendiri sudah memperoleh banyak penghargaan. Salah satu saya izin membacakan bahwa Dr. Ilham di tahun 2016 ya sempat menjadi seorang presentasi oral terbaik ya, presenter terbaik di Expression of CA 125 level and neuropathic to lymphocyte ratio in infected and non-infected endometrium ya, Dok ya. Ini terkait dengan obgyn ya, Dok. Betul. Ada banyak lagi presentasi ilmiah yang sudah Dr. Ilham melakukan, dan mungkin itu singkat perkenalan kita dengan Dr. Ilham. Kita langsung saja nih ke diskusinya ya, yang ditunggu-tunggu oleh sobat kalian ya. Dok, dari 2019 Dok ya, hingga saat ini kita masuki masa pandemi COVID-19, dan satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh masyarakat, Dok, oleh warganet atau netizen, Dok, apakah virus corona itu menular melalui hubungan seks, Dok? Mohon penjelasannya, Dok. Bisa diulang tadi, putus-putus, Gus. Sorry, Gus. Oh, mohon maaf. Ya, mungkin karena jaringan. Nah, ini untuk pertanyaan pertama, Dok. Apakah virus corona itu menular juga melalui hubungan seks gitu, Dok? Oke. Ya. Terima kasih Pak Markus. Ini
pertanyaannya jadi gini. Jadi untuk menjawab pertanyaan bahwa apakah ini menular lewat hubungan seks atau enggak, kita harus tahu bahwa virus corona ini atau SARS-CoV-2 ini merupakan penyakit infeksi saluran nafas. Nah, dia itu akan menular lewat udara yang ada, lalu bila ada dan dia akan disimpan dalam tubuh manusia, dan kalau misalnya ada dikeluarkan, itu bisa menularkan ke orang via udara atau transmit airborne disease atau transmitted lewat udara. Jadi sejauh ini kalau misalnya lewat pernapasan, memang itu tidak lewat pernapasan itu akan menyebabkan penyakit COVID-19 ini. Sama seperti penyakit-penyakit yang sebelumnya seperti SARS yang disebabkan SARS-CoV-1 dan MERS juga, Middle East Respiratory Syndrome. Nah, hubungan seks ini tidak secara spesifik, tidak secara langsung menyebabkan coronavirus. Jadi coronavirus itu bukan penyakit menular seksual, sehingga dia tidak ditularkan melalui pada saat berhubungan, melainkan pada saat bertransmisi ketika bertemu, menghirup udara yang sama dengan penderita COVID. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak, Dok. Berarti singkatnya untuk virus COVID-19 sendiri tidak menular melalui hubungan seksualitas ya, Dok ya? Betul. Baik. Oke, terima kasih, Dok. Pertanyaan berikutnya, Dok. Mengapa ibu hamil tidak disarankan untuk divaksin, Dok? Mungkin ini informasi yang mungkin keliru karena memang belum terlalu update, atau seperti apa, Dok, perkembangan ilmu terbarunya, Dok? Ya, terima kasih Pak Markus. Ini yang terbaru bahkan beritanya. Ini bagus banget Pak Markus nanya ini. Jadi bulan Juli kemarin sempat dari POGI mengeluarkan rekomendasi untuk penggunaan vaksin pada ibu hamil. Dan kemarin pada tanggal 2 Agustus 2021 hari Senin baru banget dikeluarin oleh Kemenkes bahwa ibu hamil dibolehkan untuk menggunakan vaksin. Nah, adapun vaksin-vaksin yang diperbolehkan adalah Sinovac, lalu dan sejenisnya atau Sinopharm, lalu ada Moderna ataupun Pfizer. Tapi yang beredar di Indonesia saat ini dari Kemenkes anjurannya memang adalah vaksin untuk Sinovac dan Moderna, seperti itu. Oke, baik, Dok. Berarti untuk update terbarunya ibu hamil diperbolehkan untuk divaksin ya, Dok ya? Ya, sedikit saya jelasin ya Pak Markus ya. Jadi boleh, jadi ibu hamil saat ini kan memang datanya itu sangat berat sekali, bahwa kalau dia populasi ibu hamil yang terkena resikonya memang bahaya sekali untuk apalagi dia ada komorbid seperti kencing manis maupun hipertensi. Nah, itu yang akan memperparah keadaan si ibunya dalam kehamilan. Nah, vaksin ini tujuannya untuk mengurangi supaya kalau ibunya terkena COVID-19 dengan varian yang banyak, misalkan ada varian alpha, beta, delta, dan ada gamma juga. Sekarang yang paling saat ini populer adalah varian delta yang mirip dengan di India. Nah, dari penelitian membuktikan bahwa kalau dari WHO, kalau penggunaan vaksin sendiri itu akan bila ibu hamil terkena dengan SARS-CoV-2 ini dan akhirnya menjadi COVID-19, minimal gejalanya tidak akan berat. Karena kita tahu untuk COVID-19 ini kan ada berapa tahap ya, ada berapa klasifikasi, ada yang mild, lalu ada yang moderate, lalu ada yang severe, lalu ada yang critical ill yang membutuhkan ventilator di ICU bahkan. Nah, dari penggunaan vaksin ini untuk mencegah supaya kalau terkena supaya ibu hamil yang terkena itu tidak sampai jatuh ke dalam yang severe condition. Severe itu membutuhkan bisa alat bantu nafas seperti
nasal kanu, non rebreathing mask yang akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan kalau dengan dia gejalanya ringan, akhirnya dia waktu untuk di rumah sakit lebih rendah, lebih sedikit, ataupun bisa melakukan isoman seperti itu. Jadi harapannya memang dengan penggunaan vaksin ini, ibu hamil tidak jatuh ke dalam keadaan yang lebih parah atau severe disease seperti itu. Dan memang sangat penting. Dan untuk indikasinya adalah kapan sih diberikan? Ketika usia kehamilannya di atas 13 minggu atau 3 bulan. Kenapa? Kenapa di atas 13 minggu? Karena kita tahu bahwa proses pembentukan organ itu terjadi pada saat umur 0 sampai dengan 13 minggu. Di mana semua organ-organ terkait itu terbentuk seperti mata, otak, jantung, paru, dan semua organ pencernaan. Itu terbentuk semua. Nah, ketika 13 minggu dia sudah mulai terbentuk, sehingga harapannya karena pemberian vaksin ini tidak akan mengganggu proses pembentukan organ atau organogenesis pada janin tersebut. Nah, diberikan pada saat sampai umur 33 minggu kalau bisa. Tapi kalau lewat itu boleh nggak ya? Boleh aja. Karena apa? Karena kita harapannya adalah double effect kepada pasien, kepada ibu hamil. Jadi untuk proses pembentukan antibodi itu kan dibutuhkan sekitar waktu 3 mingguan. 3 minggu sampai 4 minggu. Nah, jika diberikan vaksin itu diharapkan nanti terbentuk antibodi, sehingga nanti antibodi yang dihasilkan ibu ketika lahir itu sudah diberikan juga kepada bayi yang melalui darah, yang diberikan melalui darah ataupun melalui ASI pada ibu kepada janin, sehingga janinnya itu lebih aman. Terus kalau usia hamil 33 lebih dari 33 minggu gimana? Ibaratnya hari ini vaksin, terus besok mau lahiran, ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Yang penting kondisi ibunya dulu yang kita perhatiin. Karena untuk efeknya itu kita pengen banget supaya efek terhadap ibunya tuh sangat berkurang, gitu. Untuk supaya tidak terjadi ke moderate disease. Oke, baik dok, terima kasih dok. Ini timbul lagi pernyataannya dok ya. Jadi ada beberapa minggu yang lalu dok, ada kenalan yang share ke saya. Nah, kebetulan dia seorang wanita yang memang pada saat vaksin pertama dok, dia tidak mengetahui bahwa kondisinya itu dalam kondisi hamil dok. Nah, dia sudah divaksin, kemudian kurang lebih 3 atau 2 minggu setelah itu, dia kontrol nih dok, karena mungkin ada gejala yang tidak seperti biasanya, dia kontrol ke dokter kandungan, dan di situ setelah dites, dia ternyata sudah hamil dok. Nah, apakah pemberian vaksin kedua itu ditunda sampai usia kehamilannya di atas 13 minggu dok? Atau bisa langsung sesuai dengan jadwal sebelumnya dok? Itu yang pertama. Terus yang kedua dok, apakah ibu hamil yang mengalami kehamilan dengan komorbid dok boleh divaksin dok? Silakan dok. Oke, ini pertanyaan bagus Markus. Jadi ibu hamil itu untuk pertanyaan pertama ya, pertama itu kalau sudah pernah vaksin tapi nggak tahu dia hamil, nah itu boosternya kapan kan? Nah itu boleh, jadi boosternya itu dilakukan setelah umur 13 minggu dengan harapan yang tadi supaya tidak mengganggu proses pembentukan organ pada janin. Itu yang kita harapkan. Nah kalau udah terlanjur gimana? Nggak apa-apa. Kan itu udah mau nggak. Yang penting kita dalam kondisi seperti ini adalah untuk ibunya dulu. Kita supaya ibu bertahan supaya sampai dengan kehamilan berikutnya itu sampai selama kehamilannya itu dia penyakitnya nggak terlalu berat. Nah kalau booster tuh biasanya kan rata-rata sekitar 3 sampai 1 bulan. Itu nggak masalah. Jadi nanti dilakukan boosternya setelah 13 minggu seperti itu Pak Markus. Nah, terus untuk pertanyaan kedua tadi apa tadi? Komorbid dok. Apa? Ibu hamil dengan komorbid dok. Oh, iya. Oke. Jadi dari screening kalau kita baca baik-baik ya di screeningnya itu adalah ibu hamil itu justru yang prioritas memang yang yang memiliki komorbid, tapi komorbidnya terkontrol. Dan jadi kalau memang resiko tinggi seperti ada penyakit berat tapi terkontrol seperti kencing manis, darah tinggi dan segala macam, dia bahkan menjadi prioritas untuk mendapatkan
vaksin tersebut. Namun kalau misalnya dalam keadaan berat, ya nggak bisa, kita nggak kasih obat itu, nggak kasih vaksin tersebut, karena akan memperberat kondisinya tersebut. Dan juga harus diperhatikan bahwa kalau ibu hamil yang memiliki alergi terhadap vaksin, ya jelas tidak akan diberikan. Kayak gitu, Markus. Baik dok, terima kasih banyak dok ya. Ini jawaban dokter semakin memperjelas nih ya apa yang menjadi penasaran kita selama ini gitu ya dok ya. Terima kasih banyak dok. Nah dok, beberapa waktu yang lalu dok sempat beredar iklan layanan masyarakat yang menyarankan kepada pasangan suami istri untuk menunda kehamilan dok selama pandemi. Nah bagaimana pendapat dokter Ilham untuk iklan layanan masyarakat ini? Silakan dok. Jadi gini, pertama kita harus tahu dulu maksudnya apa untuk menunda kehamilan selama pandemi. Jadi memang kan tujuannya ini adalah untuk keluarga berencana sebenarnya. Jadi kalau ibu-ibu yang ingin merencanakan kehamilan, dia harus dalam keadaan yang bagus sekali, sehat ibunya, sehat ayahnya, sehingga ketika dia hamil ketika hamil itu akan memperbaiki kondisi untuk janinnya yang akan dilahirkan. Nah, memang kalau sudah pernah melahirkan kan jarak yang memang disarankan untuk keluarga berencana itu adalah minimal sekitar 2 tahun. Jadi 6 bulan dengan aksi eksklusif, terus sisanya dengan tambahan PASI kan seperti itu. Nah, itu memang ada tujuannya adalah untuk supaya ibu itu tidak langsung hamil kayak gitu. Dan kalau misalnya saat ini memang rencana mau hamil, sebenarnya sih itu selama pandemi ini justru memang sih akan terjadi banyak kesulitan, tapi saat ini semua sudah ada kemudahan. Jadi kalau untuk kehamilan itu kan memang poin pentingnya adalah kontrol kehamilan ke dokter atau tenaga kesehatan yang dipercaya oleh ibu hamil. Dan sekarang kalau kita sekarang menganut paham bahwa takut tertular di ini takut tertular di pusat kesehatan, di rumah sakit segala macam, memang sih itu ada kekhawatiran seperti itu. Namun saat ini kan untuk kontrol kehamilan bisa kita lakukan dengan teleconference atau bisa melalui dan aplikasi-aplikasi ya, seperti aplikasi-aplikasi digital yang mengusung platform digital supaya bisa dilakukan teleconference kepada dokter-dokter yang dipercaya. Betul. Jadi sebenarnya dan sekarang sudah ada juga teknologi yang untuk mengatur bahwa untuk mengatur kedatangan kepada pasien, sehingga kedatangan pasien itu bisa dijadwalkan, dan untuk meminimalisir untuk orang supaya datang dan tidak terjadi crowded di suatu tempat, itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya itu bisa aja sih. Justru yang disarankan untuk menunda kehamilannya adalah ya dijarakin kehamilannya supaya ibunya sehat dulu, bapaknya sehat dulu, baru hamil. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Ilham. Nah, pertanyaan berikutnya dok, apa saja sih resiko hamil di masa pandemi dok? Jadi kira-kira kalau seorang wanita mengalami kehamilan di masa pandemi, resiko terburuk bagi dia dan bayinya itu apa dok? Gambaran untuk sobat sehat sekalian. Silakan dok. Wah, ini ya memang sih kalau udah terkena COVID ini saat ini sih susah banget ya, maksudnya banyak sekali hal-hal yang membuat itu menjadi berat gitu. Jadi kalau misalnya terkena, ada yang sama seperti kasus yang tanpa hamil, adalah bisa ibu hamil itu menjadi penyakit yang berat atau di dalam keadaan yang severe condition. Lalu bisa juga menjadi critical condition yang membutuhkan alat bantu bukan lagi nasal kanul maupun non-rebreathing mask, tapi melainkan butuh ventilator untuk menunjang nafasnya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kita punya pengalaman mengganti namanya alat ECMO.
atau itu namanya extracorporeal membrane oxygenation. Nah, tapi di situ sih memang timing di situ yang memang ada keputusan klinis yang harus dibuat bahwa kita mau kita bisa mempertahankan kehamilan secukup bulan mungkin atau membutuhkan kehamilan itu harus segera dilahirkan untuk sehingga bayinya mau nggak mau dirawat di yang fasilitas khusus seperti NICU atau ya NICU yang kebanyakan ada di RSCM atau di rumah sakit ini. Gitu. Baik dok. Berarti emang pada saat seorang wanita hamil di masa pandemi memang untuk perhatian dan fokus ke kehamilan itu harus lebih tinggi gitu ya dok ya, untuk bisa menjaga kesehatannya biar dia tidak terpapar virus COVID ya dok ya. Iya. Oke dok, mohon tips dari dokter nih, bagaimana cara menjaga kehamilan di masa pandemi dok? Oke, menjaga kehamilan di masa pandemi jelas seperti yang anjuran pemerintah bahwa kalau untuk mencegah penyakit itu kan kita memang menggunakan health promotion ya. Jadi health promotion itu dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan yang memang ya kalau bisa semuanya untuk mempromosikan bahwa ini penyakit ini berbahaya dan kita harus bisa untuk melewati ini. Dan beberapa alat untuk memproteksi seperti kalau dari ibunya sendiri memakai masker sekarang yang dianjurkan adalah double, di mana kalau satu masker itu hanya bisa efektif menahan virusnya sebesar 86%, sedangkan kalau dia menggunakan masker double dia bisa sampai dengan lebih dari 90%. Lalu juga cuci tangan untuk ibu-ibu hamil, terus lalu memakai face shield kalau bisa untuk bila ada kalau memang harus berkontak dengan orang, dan juga yang terakhir jaga jarak juga terhadap orang-orang. Terus kan masalah ibu-ibu tuh kan harus ke pasar, harus ke belanja segala macam ya, memang harus pinter ya, pokoknya jaga jarak terhadap orang. Kalau bisa memang mencari tempat yang agak sedikit di luar, karena transmisi itu agak lebih mendingan ya kalau di pasar-pasar yang tradisional dan kena matahari langsung daripada yang ada di dalam. Lalu ya terakhir yang menggunakan vaksin untuk untuk pencegahan penyakit. Nah, namun kalau sudah terkena bagaimana? Nah, kita yang harus memonitor sendiri adalah kita monitor gejala-gejala sesak kita. Apakah saturasi kita turun atau enggak. Nah, kalau memang saturasinya turun di bawah 95, segera langsung ke rumah sakit. Dan kalau ada gejala-gejala memang dan memang menggunakan bisa isolasi mandiri di rumah, dari POGI sudah mengatakan bahwa kalau gejala ringan itu seperti demam, batuk, pilek, seperti gejala batuk biasa, gejala flu biasa, cukup menggunakan obat-obatan seperti paracetamol, obat panas, itu aman untuk ibu hamil. Lalu juga bisa menggunakan vitamin D 1000 unit, lalu ada juga vitamin C dan juga multivitamin seperti zinc. Itu sangat dianjurkan. Dan kalau saturasi sudah turun, mau nggak mau ya langsung percayakan kepada dokter bahwa ya memang kita akan menangani penyakit tersebut. Kita akan observasi di sini, pantau, bahkan untuk kalau udah moderate ataupun udah moderate sampai severe, kita pantau di rumah sakit. Nah, kalau yang masih mild itu anjurannya memang kalau setelah panas dan terbukti dengan swab itu dia positif, lihat lagi setelah 10 hari bagaimana keadaannya, baik apa enggak. Ya sebenarnya kalau dari anjuran Kemkes sudah tidak perlu lagi untuk melakukan melakukan pemeriksaan swab. Namun ya kalau memang ada sedikit rezeki berlebih ya bolehlah dilakukan untuk keamanan keluarganya. Kan tadi menarik sekali tadi dokter sampaikan bahwa ketika seorang ibu hamil tersebut merasa ada gejala yang mungkin terkait dengan COVID, tadi dokter sarankan bahwa sebisa mungkin di rumah juga bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri dok ya. Tadi misalnya mengukur saturasi secara mandiri, terus kalau misalnya
punya tensi digital gitu juga bisa Iya, dipakai gitu. betul betul. Terima Jadi kasih. intinya kan sekarang sudah teknologi udah banyak dan dijual murah kan. Pakai aja sih, saturasi, tensi segala macam. Oke dok, terima kasih ya dok untuk poin ini. Saya rasa sudah jelas. Nah ini berarti bagi ibu hamil di luar sana ya tidak perlu takut untuk memeriksakan kondisi kehamilannya, atau sekiranya pun pada saat hamil mengalami gejala yang menyerupai gejala COVID-19, jangan sungkan gitu ya untuk segera ke fasilitas kesehatan untuk memastikan, periksa dan memastikan apakah benar terinfeksi virus COVID atau tidak gitu ya, biar penanganannya lebih tepat. Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Ya, silakan. Terkait ini dok, kontrol kehamilan dok. Nah di masa pandemi ini, seberapa seringkah seorang ibu hamil perlu melakukan pemeriksaan kehamilan dok? Karena kalau misalnya di sebelumnya ya di tahun 2018 atau 2019 awal itu kan mungkin yang kita ketahui ada apa ya, kunjungan beberapa kali gitu dok ya di masa kehamilan semester pertama dan berikutnya dok ya. Kalau di masa pandemi seperti apa dok? Silakan dok. Oke, terima kasih. Jadi tetap kita berpedoman bahwa untuk kontrol kehamilan itu dia menggunakan kita dari Kemkes menggunakan fokus ANC yang dikeluarkan oleh WHO, di mana pemeriksaan kehamilan itu harus dilakukan sebanyak 6 kali. Memang saat ini kan memang terjadi hal-hal yang mau nggak mau ada sedikit perubahan. Nah, cuman memang targetnya itu dari WHO maupun Kemkes itu adalah minimal untuk 6 kali untuk kunjungan, lalu minimal satu kali USG. Nah, boleh nggak lebih dari itu? Ya boleh kalau ada sedikit lebih rezekinya. Ya memang di situ kan kontrol kehamilan itu memang penting ya. Jadi intinya kalau COVID ini semakin cepat kita dapatnya, semakin cepat kita nanganinnya, semakin baik luarannya. Nah itu yang harus kita tekankan. Nah sekarang ya kalau memang soalnya gini, kemudahan 6 kali itu memang kadang-kadang ada yang bisa digantikan, ada yang nggak bisa digantikan. Bisa digantikan dengan digital, dengan teleconference, ataupun kalau tidak bisa memang harus datang langsung ke rumah sakit atau klinik yang bersangkutan untuk ada gejala-gejala seperti yang berat-berat seperti nyeri perut atau mual muntah yang menghebat, lalu ada perdarahan dan segala macam, itu memang mau nggak mau harus ke rumah sakit. Namun kalau misalnya keadaannya baik, fokus bayi gerak janinnya masih aman segala macam, dan ibunya juga dalam kondisi yang baik, ya kita lakukan aja untuk sesuai dengan fokus ANC tersebut, kayak gitu. Jadi untuk ANC-nya sesuai anjuran WHO 6 kali dok ya. Tapi kalau Ya, dari kondisinya Kemkes 6 kali. Dari Kemkes 6 kali. WHO sih 8 bahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak dok. Berikutnya dok, ada lagi nih pertanyaan. Maaf ya dok ya, pertanyaannya banyak nih. Silakan. Oke, dok, ada nggak sih dok perbedaan perawatan ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 dengan ibu hamil yang sehat gitu dok? Untuk perawatan selama masa isolasi atau pada saat dia terinfeksi COVID-19 dok? Ya, jadi kan memang kalau dia terkena COVID-19 artinya bisa saja ibu hamil itu pada saat keadaan yang ringan, tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa untuk menjadi keadaan yang berat ataupun sampai kritis. Nah, maka dari itu pemahaman bahwa ibu hamil itu dalam keadaan yang seperti apa itu penting buat semua ibu hamil. Jadi jangan sampai jangan sampai si ibu hamil itu udah datang pas critical ill. Itu sulit sekali untuk kita tolong. Tapi kalau misalnya masih di moderate, masih awal-awal, mungkin masih bisa kita untuk tangani. Tapi kalau dia udah di yang keadaan dimana harus
Jadi kalau kehamilan itu bisa aja tuh point of return, jadi kita bisa balik lagi ke keadaan yang baik, tapi bisa juga ke keadaan yang buruk. Nah di situ yang perlu kerjasama antara dokter dengan pasien untuk mengenali hal tersebut. Jadi makanya jalan komunikasi dengan dokter dengan tenaga kesehatan itu penting. Dan kalau pada kalau ibu yang nggak hamil gimana, ibu yang sehat-sehat aja gimana? Ya tetap kita jangan sampai yang ibu yang nggak sakit ini itu jadi sakit gitu. Iya benar. Ya, dicegah dong ya, biar nggak sakit ya. Dicegah dong. Kalau bisa kita jangan sampai kena. Jadi ya pakailah masker, jauhi jarakin orang, cuci tangan, dan juga pada akhirnya harus vaksin kayak gitu. Oke, mantap dok. Nah dok, kita tahu bahwa selama masa pengobatan ya untuk ibu hamil yang terkonfirmasi COVID-19 dok, selain tadi suplemen atau multivitamin yang dokter sudah sampaikan di awal ya, misalnya zinc, vitamin D gitu ya, pada kondisi yang parah ataupun kritis mungkin ibu hamil kan akan diberikan antibiotik dan antivirus dok ya. Sementara kita tahu betul bahwa tidak semua antivirus antibiotik itu aman gitu buat ibu dan janin gitu dok. Nah kira-kira untuk tata laksana terapi antibiotik dan antivirus pada ibu hamil seperti apa dok? Mohon penjelasan singkatnya dok. Nah ini sangat sulit sekali dijawab Gus. Jadi memang ini yang saat ini memang tidak ada protokol yang belum ada protokol yang fix atau yang sudah rigid menentukan bahwa seperti apa langkah-langkahnya. Saat ini masih kita mencari prosedur-prosedur yang tepat, karena pada akhirnya itu adalah tergantung pada keadaan pasiennya. Jadi pada saat pasiennya, jadi kita bisa melihat tuh. Jadi kalau pasien-pasien yang memang ada pemberatnya biasanya akan terjadi seperti ini, tapi kalau misalnya aman-aman aja tapi berkembang menjadi lebih baik lebih buruk, nah itu kita harus seperti apa. Jadi memang pilihan-pilihan itu harus selalu ada. Namun untuk obat-obatan maupun tindakan kita tentu prioritizing buat ibunya dulu, karena dimanapun dan kapanpun adalah ibunya dulu yang utama dibandingkan janinnya, seperti itu. Memang prioritasnya ke ibunya dulu ya dok ya. Iya, kalau sudah dalam keadaan critical ill ya. Tapi kalau bisa kita selamatin dua-duanya, alhamdulillah. Tapi kalau toh harus memilih ya prioritas ibunya dulu. Gitu, Markus. Benar kata dokter tadi ya, penting sekali deteksi dini dok ya. Apakah ibu tersebut positif COVID atau tidak dok ya. Ketika ada gejala jangan sungkan atau jangan takut gitu ya untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Iya, jadi kan gini, kalau kita ngelihat gini Gus, jadi gejala klinis itu gejala-gejala itu muncul pada saat hari kelima rata-rata. Jadi ketika dia terinfeksi dia tidak langsung akan menimbulkan gejala, melainkan kurang lebih 4-5 hari kemudian baru ada gejala. Nah disitulah memang pemeriksaan swab dan segala macam itu akan menampakkan hasilnya seperti apa. Nah akan positif apa enggak, dan di situ kita ngelihat nilai dari CT value-nya itu penting banget kita untuk melihatnya. Nah setelah itu baru kita klasifikasiin di dalam suatu penyakitnya, apakah dia mild moderate ataukah dia severe atau critical ill. Nah itu yang tadi saya bilang ke Markus, deteksi dininya itu seperti apa. Selama dia mild moderate masih bisa untuk isoman, tapi ketika dia sudah mulai menjadi moderate, sudah mulai menjadi severe, nah itu yang harus segera ditangani langsung. Jadi dan itu wajar kok, dan bisa untuk minta ask for help itu wajar sekali. Terima kasih dok. Nah ini buat sobat sehat sekalian yang saat ini mungkin lagi menyimak secara langsung ya diskusi kita dengan Dr. Ilham. Kami persilakan untuk boleh bertanya langsung ya dengan cara mengetik pertanyaannya di bagian komentar ya. Nanti kalau misalnya sudah diketik nanti akan saya bacakan ya beberapa pertanyaan yang masuk. Nah dok, terkait ibu yang sedang menyusui dok, misalnya pada saat ibu tersebut di masa menyusui bayinya gitu dok,
terus dia mengalami infeksi COVID-19 dok. Apakah ibu tersebut disarankan untuk tetap menyusui bayinya atau seperti apa dok tindak lanjutnya? Oke, jadi kalau jadi gini, dari rekomendasi yang dikeluarkan, memang saat ini anak-anak juga riskan untuk terjadi untuk terserang untuk menjadi COVID. Bahkan dari IDAI sendiri itu udah ada beberapa anjuran-anjurannya. Nah, memang untuk protokolnya itu kalau dia yang khususnya untuk menyusui, kalau dari anjuran Kemkes sendiri kan bahkan kalau harus dibuktikan dulu bahwa ibunya itu baik ibu maupun anaknya itu seperti apa, apakah dia salah satu positif atau dua-duanya positif. Kalau dua-duanya positif ya aman untuk untuk diberikan ASI. Nah, memang tapi harus yang dilihat adalah tetap pada saat memberikan ASI itu dia menggunakan masker, lalu juga sebelum menyusui juga ibunya dibersihkan dulu, sehingga pada saat dia menyusui meminimalkan kontak terhadap si virusnya tersebut. Nah, kita tahu bahwa ASI itu penting kalau untuk dalam 6 bulan pertama kan, karena dia mengandung antibodi yang memang untuk tujuannya menguatkan imunitas pada janinnya, kayak gitu sih. Tapi itu ditunjang oleh gizi dari ibunya sendiri juga. Kalau gizi ibunya sendiri bagus, imunnya bagus, ya insya Allah sih anaknya juga bagus. Berarti kalau misalnya kedua-duanya terkonfirmasi dok, berarti ibunya bisa diperbolehkan untuk menyusui anaknya dok ya? Ya, tapi dilihat dulu isoman atau enggak tuh. Tapi kalau misalnya dia berat ya mau nggak mau harus dipisah. Kadang-kadang ya harus harus menggunakan ASI yang itu, yang ASI keras. Iya, pumping ataupun menggunakan ya mau nggak mau stop ASI, antara kayak gitu sih, dua itu. Kalau misalnya dalam kondisi tersebut, misalnya ibunya terkonfirmasi bayinya sehat, berarti untuk sementara ditunda dulu ya pemberian ASI-nya dok? Kalau ibunya kena terus bayinya enggak, masih bisa kok pemberian ASI. Pakai itu aja, pakai bahkan bisa menggunakan pumping aja. Gitu. Karena memang untuk penularannya tuh lebih ke airborne ya, melalui udara ya dok ya? Bukan melalui cairan ASI ya dok ya? Mungkin pemahaman ini yang harus diperjelas ke masyarakat luas gitu ya, biar tidak timbul kesalahpahaman. Oke dok, berbicara terkait gizi ya dok ya, gizi seorang ibu yang menyusui gitu dok, atau seorang ibu hamil yang sedang mengalami infeksi COVID-19 dok. Kira-kira nutrisi penting apa dok yang perlu atau penting dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui dok? Sebenarnya semua. Jadi kalau dari ibu hamil itu, ibu menyusui itu kan sebenarnya dia memberikan nutrisi yang akan diberikan kepada janinnya ya, kepada bayinya. Dan itu biasa diambil dari ibunya. Dan bahkan kalau kita lihat komposisi ASI itu kan, kalau kita lihat ada yang mengandung gulanya, ada karbohidratnya berupa laktosa, lalu ada protein kasein, ada juga mengandung asam lemaknya, dan juga beberapa dan juga ada mengandung mikro mineral ya, gizi mikro atau mineral, dan beberapa vitamin serta ada antibodinya. Nah, itu semua yang memang dari bawaan ibunya. Kalau ibunya makannya sehat, kalau dibaca itu dari Think Nutrition First itu yang dikeluarkan oleh Vigo, bahkan pada masa menyusui itu juga harus diperbaiki gizinya. Bahkan anjuran di WHO kalau untuk ini pada keadaan normal, pemberian
tablet besi itu minimal adalah 3 bulan pertama minimal. Bisa nggak diperpanjang ya? Bisa aja, karena dengan begitu cadangan besi pada ibu hamil itu cukup, dan dengan begitu besi yang ada dari ibunya itu akan bisa ditransfer kepada bayinya. Seperti kita tahu juga angka kejadian anemia atau kurang besi pada bayi yang baru dilahirkan itu juga banyak gitu, juga tinggi, besar deh masalahnya. Nah, maka dari itu salah satu penanganannya adalah memang untuk dari ibunya sendiri adalah harus mencukupkan kadar besinya pada ibu hamil, pada ibu yang menyusui. Dan yang lain yang lain juga butuh nggak? Maksudnya untuk makro dan mikronutriennya ya butuh, karena kan memang apa yang diberikan oleh ibunya itu akan diberikan juga kepada janinnya, pada bayinya. Jadi ya memang harus pilih, jangan makan kalau makan junk food, namanya junk food kan, sampah, ya keluarnya juga jelek gitu. Tapi kalau misalnya kita makan yang bergizi, cara memasaknya bagus, sayurannya hijau, sayurannya seger, habis itu dagingnya juga fresh, bukan ya ayam tiren gitu ya kandungan gizinya pasti akan jelek sekali. Tapi kalau misalnya ayamnya seger, dapat semuanya yang bagus-bagus, ikan seger, telur segala macam, ya memang pada akhirnya kandungannya ya semuanya itu akan memperbaiki nutrisi buat bayinya, pada akhirnya dengan perbaiki gizi ibunya. Baik dok, ini dok mungkin pertanyaan terakhir dok, kita Lutwidia ya. Selamat malam Kak Markus dan Dokter Ilham. Izin bertanya, ibu hamil dianjurkan untuk pakai double masker. Bagaimana dok? Soalnya ketika pakai double masker tuh menimbulkan perasaan yang tidak enak gitu. Sesak katanya dok. Ya, makasih ini kalau tuh nih. Jadi kalau memang penggunaan double masker itu sangat memang dianjurkan oleh CDC maupun WHO. Jadi dengan itu efektivitasnya untuk mengurangi transmisi sebesar, kalau satu sendiri itu dia cuma bisa 85-86%, tapi kalau dia menggunakan double masker dia bisa sampai dengan lebih dari 90%. Nah, memang agak sesek. Nah, bisa nggak diakalin ya? Kalau diakalinnya memang kita bisa menggunakan ya maskernya agak lebih di atas sedikit seperti N95 ataupun yang lain. Memang sih pada ibu hamil itu dia cenderung untuk lebih sesak, karena kalau dilihat itu kapasitas parunya yang namanya volume tidalnya tuh agak sedikit berkurang, sehingga dia akan menjadi lebih sesak. Nah, itu adalah cadangan udaranya. Makanya di situ kita harus ya mau nggak mau sih untuk ibu-ibu hamil tuh memang harus pinter-pinter ngakalin. Kalau misalnya nggak ada orang, ya bisa lah lepas masker. Tapi kalau misalnya memang harus di kerumunan, ya mau nggak mau harus menggunakan masker. Harus di kerumunan ya mau nggak mau menggunakan masker. Kayak gitu. Oke baik dok, ini karena sudah jam 21:12 dok ya. Ini sesuai dengan janji saya di awal tadi bahwa diskusi kita berlangsung selama 1 jam dok ya. Tidak terasa dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, saya sudah screenshot dan nanti mungkin minta kesediaan dokter untuk boleh menjawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dok ya. Nah, siap. Mungkin sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada malam hari ini, ngulik ngobrol asik bersama Dokter Ilham ya terkait kehamilan di masa pandemi, kita mau dengar nih closing statement dari Dokter Ilham. Silakan dok. Ya, terima kasih Pak Markus. Jadi untuk COVID ini memang kita saat ini sedang menghadapi pandemi ini secara bersama-sama. Semua pasti juga mengalami kesulitan, baik di keluarganya, ya bukan hanya keluarga inti, tapi juga keluarga dekatnya dan mungkin tetangga. Tapi disitulah kalau saya mau minjam istilah bahwa
setiap apa ya namanya, setiap masanya pasti ada ujiannya, dan saat ini kita memang diujinya, ujian bersama kita adalah dengan COVID-19 ini. Memang saat ini kita belum bisa banyak yang kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah ya untuk dari kita sendiri, meningkatkan kewaspadaan kita sendiri dengan cara penggunaan masker, cuci tangan, lalu jaga jarak. Dan kalau toh memang harus terkena penyakit, ya memang itu sudah udah qadarullah, udah memang sudah jalannya seperti itu. Ya mau nggak mau kita harus menerima. Tapi insya Allah di situ adalah kita manisnya kita untuk beribadah kepada Tuhan kita. Bahkan di situ kita mungkin bisa lebih dekat. Dan intinya kalau terkena itu bukan bukan suatu hal, memang itu adalah suatu hal yang memang harus kita hadapi bersama, dan juga pasti ada suatu maksud yang Tuhan berikan kepada kita. Mudah-mudahan semoga kita aman dan kita bisa melalui ini bersama. Soalnya ya intinya semua orang mengalami, semua bangsa mengalami, dan inilah ujian kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa melewati ini semua. Amin. Oke, baik. Itu tadi ya Sobat Purap Official, Sobat Sehat, closing statement dari Dr. Ilham. Kami secara khusus mengucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Sehat yang selama kurang lebih 1 jam sudah terlibat aktif dalam diskusi kita pada malam hari ini, khususnya ke Dr. Ilham ya. Terima kasih banyak Dok, semoga Allah membalas kebaikan dokter. Semoga ilmu yang dokter sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk banyak lagi orang di luar sana Dok. Banyak ibu-ibu yang mungkin pada kesempatan ini sedang hamil dan khawatir dengan kondisi kehamilannya karena ini lagi masa pandemi. Tadi sudah jelas Dr. Ilham katakan bahwa untuk ibu hamil boleh divaksin ya, asal usia kehamilannya di atas 13 bulan. Kemudian pada saat 13 minggu, 13 minggu, dan pada saat pasangan suami istri ingin merencanakan kehamilannya, sebisa mungkin kalau misalnya bisa ditunda di masa pandemi ini ya ditunda. Kalau misalnya sudah terlanjur hamil ya harus menjaga kesehatannya dengan baik, patuhi protokol kesehatan, dan penting sekali untuk deteksi dini ya Dok ya. Apakah pada saat hamil tersebut seorang ibu tersebut benar sehat atau mungkin sudah terinfeksi COVID-19, karena ini sangat membantu dalam memastikan perawatannya dan meningkatkan risiko sembuh gitu Dok ya, meningkatkan peluang sembuhnya gitu. Oke, itu saja informasi terakhir dari kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sampai jumpa lagi di obrolan asik episode berikutnya. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Oke, terima kasih banget Dok. Boleh kasih saya mau screenshot sebagai dokumentasi kita yel-yel lagi Kak Gus. Oke Dok, silakan mau gaya apa atau gini aja lah. Oke, baik Dok, saya jempol ya Dok ya. 1, 2, 3. Oke.